Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola setiap hari Jumat. Karena kalau Senin dan Kamis itu sportcast yang ada mamatnya. Kalau OB tidak ada Mamat Al-Katiri. Namun meskipun begitu jangan di skip dong. Kan kita mau ngobrol-ngobrol silaturahmi. Betul sekali. Di sini kita bakal cerita-cerita soal banyak hal, pertandingan, bla bla bla. Kalau misalnya di sportcast kan lebih ke Profiling. Cerita sama narasumber dan segala macam. Nah, kalau di sini kita ngomong ngalur ngidul. Iya, bersama saya ada siapa namanya, Mas? Saya Reza Rahardian. Oh, yes. Saya mau sekali Samer. Ada Ojek dan saya Ripan. Bruno Fernandes lagi sibuk banget. Terus satu lagi yang suka kalian bully, Fahmi lagi ke psikiater karena mental ya. Kena mental. Bagus terornya bagus sekali. Jadi si Fahmi itu kemana dia? Sibuk juga. Sibuk juga. Lagi banyak agenda. Cuman berdua kita mau ngobrolin ini ya. Yang pertama ada Liga Indonesia pekan ke berapa? Pekan kelima. Nah, cuma gini coach kan minggu kemarin kita bilang ya bahwa jadwal masih rutin nih. Oke. Nah di pekan ini jadwal udah mulai maju. Oke, udah mulai main hari Kamis. Hari Kamis kemarin. Iya, kemarin udah main. Iya, Oke. kan? Jadi dan bahkan Senin nanti ada match lagi. Ya, oke, itu berarti udah masuk ke pekan ke-6 ya. Ini pekan ke-6. Iya, kalau ini kan kita mau bahas pekan ke-5, berarti Iya. Kamis kemarin udah pekan ke-6 kan. Betul sekali. Ya udah dah kita doakan pokoknya kalau liga minimal gini Ji, kalau gue sih satu match semua, dua match semua, tiga match semua. Gitu. Oh, jadi nggak ada yang punya tabungan match gitu ya? Nggak ada yang misalnya 10 pertandingan, tapi ada yang 9, ada yang 8 itu. Itu agak ganggu ritme sebetulnya, ritme persaingannya pun keganggu, kayak ngejarnya jadi nggak enak. Ya, terus orang udah mulai kayak si match ini kemarin dia udah kalah nih, bisa ngejaga gitu. Kalau misalnya imbang kan enak kan, sama-sama berjuang lah ya. Ya, jadi jangan sampai ada tabung-tabung sih sebetulnya. Betul Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal jadwal yang mundur, kenapa ya? Apa karena mau Piala Dunia? Itu gue nggak tahu alasannya apa. Ya kan? Iya. Kalau tadi gue ngobrol sama anak-anak di bawah, katanya kayaknya disimpan biar pas Piala Dunia pun jadwalnya ibaratnya nanti bakal ditunda, tabungannya nggak banyak. Oh, jadi kayak dibanyakin dulu di awal-awal supaya nanti awal-awal. sisanya tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit. Tapi itu obrolan ngalur ngidul sama anak-anak ya. Kemungkinannya gitu. Kemungkinannya kayaknya itu sih. Karena mau bagaimanapun kan Pak Erik bilang katanya ketika Piala Dunia match tetap jalan ya. Tapi ini kan hajat besar ya. Maksud gua Ya, pasti ada ke ini ya kayak dikit-dikit mah pasti ada yang fokusnya ke sana karena kan ya keamanan dan lain-lain kan tetap mau nggak mau fokusnya ke Piala Dunia juga. Oke, ngomong-ngomong soal Liga Indonesia, kemarin juga ada kabar bahwa Persikabo tunjuk pelatih baru. Coach Aidil kan kemarin sudah keluar dan akhirnya ditunjuklah pelatih asal Meksiko, Salvador Rodriguez. Nah, sebagai pengganti Coach Aidil Coach Aidil juga kayaknya udah dapat klub deh kemarin di IG story-nya. Gue lihat udah sign lagi sama klub barunya. Di mana Liga 1 juga? Kayaknya di Malaysia kayaknya. Oh. Apa di mana gitu pokoknya. Ini ngomongin Malaysia, ini ada satu pemain kita juga kemarin yang kita sempat bahas di awal-awal bahwa ada beberapa pemain yang belum dapat klub nih di Liga 1. Salah satunya adalah Andik Firmansyah. Andik ya. Nah, ini nggak tahu ya sampai kita tag ini Andik itu kan kabarnya ke Kelantan udah di post tuh malah. Oke. Iya kan? Terus tahu-tahu postingannya tuh di tag out. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Padahal udah di announce sama Kelantannya. Bisa jadi. Itu kan jadi kayak tanda tanya besar ya. Kenapa ya? Nah, ini jadi udah dinaikin, di take down lagi. Iya, sama kayak kontennya siapa yang waktu itu sama Borneo ya, yang dan dinaikin turunin pelatih atau apa jadi gitu. Andi kemungkinannya masih belum bisa membela Kelantan ya, atau bahkan belum membela Kelantan ya. Belum, nggak tahu juga kenapa. Bahkan isunya kan malah batal, emang batal aja. Ada kemungkinan batal. Ada kemungkinan. Oke. Nah, kalau misalnya batal kan Andik ini kan kemungkinannya Liga 1 nggak mungkin nih. Liga 1 tuh mungkin tapi nanti di putaran 2. Di putaran 2 Iya. ya kan. Berarti pilihannya adalah kalau nggak di Liga luar atau Liga 2. Liga 2. Mungkin masih ada pilihannya ya antara itu Malaysia atau Thailand sih untuk. Ya kalau di Liga 2 nama Andik terlalu besar lah untuk bermain di Liga 2 dulu. Jadi mungkin lagi nunggu Thailand mungkin ya atau Singapura. Ya, doa terbaik untuk Andik Firmansyah karena Andik Firmansyah merupakan salah satu pemain yang top tier juga di Indonesia. Jadi agak miris juga sih kalau misalnya Andik sekarang masih belum dapat klub. Entah apa alasannya ya. Andik pasti sudah tahu
pasti Andik yang paling tahu lah gitu alasannya. Cuman kalau kita mendoakan untuk Andik supaya kembali bermain sepak bola dan kembali mendapatkan klub. Iyalah pemain yang di tackle Beckham bro. Yoi. Kemudian ada ini Bali United dan supporter sepakati harga tiket. Jadi Bali United bersama manajemen Bali United bersama Semeton menyepakati harga tiket ekonomi tetap 80.000 sampai H-1. Yeah. Jadi Rp5.000 akan digunakan untuk sosial. Namun hari H tiket akan tetap dijual 100.000. Jadi lu kalau beli hari H OTS-an OTS 100.000. Cuman kalau belinya sebelum H-1 itu di 80.000. Udah deal sepakat. Alhamdulillah. Nah ini juga nih ngomongin soal apa yang sepakatan antar supporter. Kemarin juga gue ngeliat yang rame di TikTok kalau nggak salah ya. Pak Teddy juga abis ketemu sama supporter kan? Abis ketemu ya, semoga kalau klub sama supporternya jalinannya bisa akur lah. Ya benar, karena bagaimanapun ya klub butuh saling supporter. membutuhkan, dua-duanya saling membutuhkan. Iya kan? Kemudian ada ini hasil Komdis terkait jadi Komdis sudah ngasih beberapa hukuman nih. Jadi ada lagi PSIS kena 25 juta. Terus PSS Sleman 25 juta, Persita Tangerang 25 juta, Persija Jakarta kena 25 juta. Klub Persebaya berpotensi terkena juga denda karena ke GBK. Jadi tapi kan kalau menurut pihak Persebaya dan Persija itu tuh dihitungnya sebetulnya penonton umum karena ya mereka membeli tiket gitu secara online. Tapi sebetulnya gue terkait larangan away, maksudnya kita ngomongin secara inilah, secara arti gitu ya. Itu tuh menurut gue agak wagu coach. Maksud gue let's say ya. Anggaplah ini gue orang Palembang Sriwijaya FC gitu ya. Yeah. Gue tidak tergolong oleh supporter, ibaratnya tidak terafiliasi oleh supporternya misalkan ada apa ya Singamania atau segala macam. Cuma gue ketika lagi misalnya Sriwijaya main cuma lagi pengen nonton aja di umum, bukan tidak apa-apa. Apakah itu termasuk untuk larangan atau enggak? Iya. Jadi kayak tafsirannya ini gimana nih? Apakah yang terafiliasi? Betul supporter away iya. Ya, Jadi atau emang yang kayak misalnya orang-orang yang emang udah domisilinya di kota itu aja, cuma pengen kayak kota kelahiran kan lagi main nih. Agak rancu sih ya kan? Nggak tahu ya, mungkin maksudnya baik untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya, karena manajemen Persija kan juga bilangnya bahwa ya mereka juga nggak bisa ngelarang masuk soalnya orang itu punya tiket. Iya kan? beli betul. Ya gimana dong maksudnya? Jadi kayaknya sih mau baik pihak Persija maupun pihak Persebaya mau kayak banding gitu ya bahwa ya ini hitungannya penonton umum bukan penonton away gitu. Jadi jangan didenda lah gitu. Iya, nah itu sih maksud gua interpretasi soal away ya. Iya, away ini harus diperjelas lagi yang kayak gimana. Apakah atau jangan-jangan cuma sebatas kayak tidak menggunakan atribut misalkan. Itu kan jauh lebih clear kan? Ya. Atau jangan sampai ada bunyi chant di dalam stadion. Ya agak susah sih kalau itu ya. Iya, tapi secara penafsiran jauh lebih oke menurut gue dibandingkan kalau misalkan kayak larangan away. Ya gue kalau misalnya tahu-tahu datang nonton di penonton umum tanpa cuma pengen nonton doang, menikmati kondisi gitu-gitu. Masa dihukum gitu. Terus dihukum misalnya juga. tertib dan aman-aman aja juga masa dikena hukum gitu. Iya, walaupun gue juga tahu alasan dari larangan ini kan tujuannya untuk kebaikan karena ada yang kemarin-kemarin kan. Iya. Oke. Kemudian ada hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes. Ronde 1 Indonesia akan melawan Brunei 12 sampai 17 Oktober. Jadi ini buat Piala Dunia ya. Iya. Ronde 2 tuh fase grupnya Irak, Vietnam, Filipina, antara Indonesia melawan Brunei. Kita jadi harus lolos dulu melawan Brunei. Insya Allah lolos lah. Kemudian jika lolos kita akan mengalami fase grup melawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Dari drawing ini sih sebetulnya kita cukup diuntungkan ya. Karena yang di luar, ya kalau kita lolos dari ronde pertama menang lawan Brunei, pas di ronde 2-nya ya cuman Irak yang ibaratnya di luar Asia Tenggara kan. Ya. Harusnya di atas kertas kita tahu semua lah. Ya semoga lolos lah kalaupun tidak lolos ke Piala Dunia itu dirasa berat ya minimal sampai ke babak-babak akhir kualifikasi lah. Biar agak panjang jalannya. Benar. Kemudian ada apa lagi Jik? Ada kemarin juga yang mencolok perhatian itu gue appreciate banget. Gue tuh kan selalu suka ya dengan apa yang dilakukan oleh supporter ketika mendukung tim kebanggaannya. Nah kemarin yang mencolok kalau yang sebelumnya kan PSS dengan BCS kan. Koreo ya. Ini nih yang jersey yang gue pakai deh. Oh iya jersey PSS itu ya. Jersey ulang tahun bro. Itu dipakai di liga nggak? Enggak ya kayaknya. Oh bagus juga ya kayak Glasgow Celtic. 47 tahun kan? Bagus ini ya. Nitip sama teman orang Sleman. Susah ini dicarinya. Katakan gue kemarin jadi ada anak kantor juga yang orang Sleman kan. Apa? Limited. Gue bilang wah ada ini nih. Terus katanya limited soal orang-orang kesusahan. Dan gue nitip kebetulan teman waktu itu lagi di Sleman. Gue bilang gue langsung titip dong. Boleh juga lu dapetin.
Apa tadi? Apa? Ada koreografi? Iya, ada koreo. Nah, koreonya The Jack. Oke. Appreciate. Ada Son Goku. Oh di belakang ya? Di belakang tuh kayak ada awan-awan, terus ada yang Son Goku kecil lagi terbang, terus ada juga yang jadi Super Saiyan kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Oke, keren ya. Ini keren, maksud gue hal-hal yang kayak gini kan hal-hal yang Kreatif ya? kreatif, Oke. yang maksudnya menambah bumbu-bumbu lain lah di luar pertandingannya ya kayak ya daripada ribut-ribut mending kayak gini. Apalagi lu suka ini ya, apa toko-toko anime dan kartun Anime ya. bener. Kalau misalkan apa ya dulu tuh banyak animasi lain juga kalau nggak salah ada yang pernah bawa Dragon Ball ini berapa kali kalau nggak salah, klub lain ada juga, terus ada yang Pokemon juga kalau nggak salah. Tapi lupa gue klubnya Dibawa apa. ke stadion. Dibawa ke stadion. Itu kan wah ada yang kayak gini nih. Jadi untuk supporter-supporter teruslah berkreasi dan kreatif top. Ini juga ya udahlah ya kita ngomongin bola-bolaan nih juga lagi happy. Selamat untuk teman-teman yang lagi nikmatin pertandingan karena udah mulai mundur nih. Kalau keresahan kita kemarin kan Senin nggak ada match nih, weekdays nggak ada match. Nah ini mulai ada nih. Tapi kalau gue seru-seru aja sih. Ada Sama gue juga biar di kantor ada tontonan ya. ada match Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya itu mungkin nggak tahu salah atau benar ya. Cuman kalau gue sih jadi tontonan sih ya. Iya, Positifnya. gue sebagai penonton juga happy aja. Sebagai penonton yang bekerja ya. Iya iya. Jadi Senin lagi bete jam 3 nonton dulu. Cuman untung untuk supporter yang suka ke stadion jadi nggak bisa datang sih kalau lagi kerja kan. Iya sih. Weekend kan memang jadwal kalau di Eropa gitu. Jadi Kalau kan weekday pun kan malam kan kalau di Liga Champions kayak gitu. Cuman jadi kalau bingung juga ya. di Indonesia kayak gue nonton di kantor nonton ya rame-rame Iya tadi aja. gue kemarin gue nonton yang PSM lawan Persik juga mungkin karena jam kerja kali ya. Supporternya juga nggak seramai itu daripada Iya pada kerja. karena pada kerja. Kita kemudian masuk ke SSC. SSC. Sobat Sporty Cerita SSC. Nah kali ini SSC ada dari Abu Nizar Al-Halimi. Dia cerita bahwa cerita pertama kali nonton bola anak kecil itu tahun 2017 antara Persija melawan Arema di GBK. Dengan kondisi stadion hampir full sekitar 65.000 yang nonton, semua aman tentram terkendali. Dari situlah sampai sekarang tidak pernah lagi ragu buat bawa anak kecil nonton ke stadion. Semoga penonton kita semakin dewasa lagi, jadi bisa bawa orang tua saya nonton ke stadion juga. Amin. Oke ini kayaknya berarti dia anaknya nih ya. Ini foto anaknya. Yang dibilang sampai sekarang tidak pernah lagi ragu buat bawa anak nonton ke stadion. Tapi ini gimana sih? Ini anaknya tapi di bawahnya semoga bisa bawa orang tua. Ya mungkin Di dia sudut punya pandang. anak, mungkin punya udah tua juga orang tuanya. Udah gawe. Oh ya maksudnya gitu ya. Iya ya. Semoga ya untuk semua stadion sih semoga akhirnya friendly untuk anak kecil dan orang tua dan siapapun sih kalau Iya, gue sih. karena ini sih maksud gue lu pasti pernah ngalamin ya di saat kan gue kuliah di Jogja nih. Ada fase di mana ketika misalnya lagi sama sore ngumpul sama teman-teman ngapain ya terus lihat jadwal nih PSS atau PSIM lagi main nih. Yuk ke stadion yuk bareng-bareng. Iya. Terus jadi kayak bahan obrolannya adalah kayak ketika di nonton pertandingan terus setelah pulang banyak basian-basian cerita. Oh tadi matchnya seru ya. Iya, Atau misalnya iya, tadi misalnya supporternya juga keren-keren. Gue juga merindukan hal-hal itu sih, hal-hal yang apa? Kalau nonton bola tuh ada ceritanya besokannya. Terus maksudnya kalau sekarang kan kayak terlalu industri ya. Gue pengen yang ada sedikit kekeluargaannya, semoga bisa ada tengah-tengahnya lah gitu, yang mengakomodir itu ya. Iya jadi maksudnya itu bisa jadi salah satu opsi ya katanya sport industry ya. Maksudnya dengan kayak gitu kayak jadi opsi untuk liburan keluarga. Ya itu maksudnya ya. Iya jadi lu bisa ngajak misalkan kayak keluarga lagi let's say misalkan kita di Jakarta nih tahu-tahu keluarga datang dari kampung main ngapain? Nonton bola yuk. Gitu. Nonton bola aja yuk. Ya. Dengan akses yang gampang terus keadaan stadion yang jauh lebih oke. Itu kan jadi sebuah maksudnya pengalaman yang sangat tak ternilai coach. Iya itu ceritanya yang ntar jadi dulu tuh gue pernah diajak sama bokap gue misalnya. Iya. Itu cerita-cerita itu sih yang pengen jadi ada lagi sih gitu. Nah dengan cerita yang kayak gini kan ya semoga kedepannya ya banyak. Lancar semua lah. Lancar semua lah. Kalau Piala Dunia kayaknya bakal lancar ya. Bismillah. Yang nonton ya, yang nonton. Iya kalau misalnya Piala Dunia kita lihat match kemarin Apa? harusnya pengamanannya kayak gitu sih. Yang Argentina. Yang Argentina. Oh, iya. Kan bahkan kita dari nyampe di depan ring 2 4 itu ya, ya. ring ya. Ring 2 tuh udah diperiksa, terus polisinya jaganya bahkan dari simpang depan Fairmont kan. Iya. Yang Ya kayak gitu, Piala Dunia kayaknya bakal kayak gitu sih. Ya, nah itu bisa jadi opsi juga untuk liburan dan Piala Dunianya
kan jarang-jarang ke Indonesia walaupun ini kelompok umur ya. Yoi. Untuk Sobat Sporty juga yang mau kirim cerita ke kami dan dibacakan cerita tentang sepak bola, cerita nonton sama orang tua, cerita yang unik-unik deh pokoknya bisa di kemana? Kalian Kirim daftar kemana? aja link di deskripsi itu ada link untuk daftar di Sobat Sporty grup WA-nya nanti masuk ke sana terus nanti kontak adminnya untuk kirimkan cerita kalian atau misalnya Min kok nggak masuk karena adminnya kan masukinnya satu-satu ya sesuai antrian biar Manual. ya biar soalnya biar nggak penuh. Oh iya. Ya tahu nanti masukin kan dia roaming kan jadi mending kayak per batch kayak gitulah. Oh ada base-nya. Ya jadi teman-teman mending bisa kirimnya di Instagram ke DM aja. Oke, itu sudah ya sampai hari ini hari Jumat sepak bola lumayan baik-baik saja. Pramusim juga sudah mulai dilakukan oleh tim-tim besar Eropa. Ada yang pramusim di Singapura, ada yang pramusim ke Jepang, ada yang di Amerika. Itu artinya liga akan segera mulai lagi, FPL kita akan mulai dimainkan lagi, siap-siap atur-atur formasi lagi, terus kita bakal nonton bola lagi seru-seruan. Ya berdoa lagi. Juga semoga pemain kalian gak cedera karena pemain Madrid cedera satu lagi. Siapa? Arda Güler. ya itu resiko pramusim lah. Pokoknya selamat datang lagi sepak bola Eropa. Terus semoga sepak bola Indonesia juga selalu lancar sampai ujung pertandingan nanti. Dan nanti OB-nya ketika sepak bola Eropa jalan, kita bisa ngebahas juga. Betul sekali. Oke, selamat berakhir pekan teman-teman semua. Semoga akhir pekannya menyenangkan. Semoga lancar. Jangan lupa tonton selalu OB di hari Jumat. Senin ada Sportcast dan Kamis juga ada Sportcast. Dan ikutin juga semua media sosial kita, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Twitter ganti X sih sekarang. Ya kan? Ya, segitu ya. Oke, terima kasih kalau begitu Ripan Pradita pamit. Mau saya Alexander pamit. Sampai jumpa di OB edisi hari Jumat di Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.